Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini adalah meeting keempat kita dalam mata kuliah Translation. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kemudahan, dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ataupun Tuhan bagi yang bukan beragama Islam ya. Semoga kita selalu dilindungi dari virus COVID-19 ini ya. Oke, kita pada meeting keempat ini kita akan bicara tentang translation procedure areas. Untuk mata kuliah kali ini kita akan bicara tentang apa saja prosedur-prosedur penerjemahan yang dilakukan ya oleh seorang penerjemah agar terjemahannya itu dapat berterima dengan baik ya. Oke. Secara umum, translation procedure ini dia akan terkait kepada 3 item. Yang pertama itu adalah leksikal atau kata. Yang kedua itu adalah morfosintaktik, itu terkait dengan kalimat ya. Selanjutnya adalah semantik atau meaning ya. Oke. Mari kita bahas satu. Leksikal itu adalah kata ya. Nah, ada dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, kata itu banyak bagiannya ya. Ada yang kata sifat, ada kata kerja, kata benda gitu ya. Jadi kita harus memahami kata-kata tersebut dengan baik ya. Apalagi kalau kita misalnya bahasa Inggris ada abstrak ya gitu ya, kata non abstrak. Kita harus mampu menguasai berbagai macam jenis kata tersebut. Di dalam part of speech itu dalam bahasa Inggris ada 9 gitu ya. Yang pertama itu adalah noun, yang kedua verb. Noun itu kata benda, yang kedua verb kata kerja, yang ketiga adalah adverb kata keterangan, yang keempat adalah adjective, yang kelima itu adalah interjection, selanjutnya adalah preposition, nah gitu ya, preposisi, selanjutnya adalah apa lagi ya, article dan conjunction. Itulah kira-kira berapa bentuk-bentuk kata. Nanti bentuk-bentuk kata ini akan teman-teman lebih gali lagi pada mata kuliah grammar ya. Nah, jadi pada dasarnya translation itu kan adalah induk dari semua pembelajaran mata kuliah. Jadi kita harus mengenal kelompok-kelompok kata ini. Nah, misalnya kapan kita menggunakan kata sifat, di mana letaknya gitu ya. Nah, jadi harus paham kita dengan baik ya. Nah, itu leksikal. Ada juga nanti gabungan dari leksikal ini frase namanya ya, non phrase gitu ya, atau verbal phrase, kata kerja yang gabung ya. Jadi kata-kata ini harus kita cermati dengan baik. Setiap bahasa itu memiliki keunikan tersendiri, tidak sama antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Pola pemasangan atau pola penggabungan dari bahasa sendiri. Jadi sebagaimana yang kita bahas kemarin, setiap bahasa itu memiliki keunikan tersendiri, jenius ya, dia memiliki keunikan, kelebihan sendiri dan juga kelemahan sendiri. Itulah sebabnya seorang penerjemah harus memahami kata dengan baik. Jadi dengan adanya pemahaman kata dengan baik, kita bisa nanti maju ke tahap selanjutnya gitu ya. Selanjutnya itu adalah morfosintaktik. Morfosintaktik itu terdiri dari morfem ya. Morfo dan sintaktik. Morfo itu artinya morfem ya, gabungan antara morfem dengan sintaktiknya. Jadi bagaimana nanti kata-kata itu kita tambahkan ya, misalnya seperti katanya kejar ya, dikejar gitu ya. Nah, misalnya apa lagi dalam pemasangan kata, misalnya develop menjadi development gitu ya. Nah, boleh tambah s. Jadi itu dalam kajian morfem, ada kajiannya free morfem dan bound morfem. Itu nanti free morfem itu adalah kata ya. Kalau bound morfem artinya
kata yang harus dipasangkan dengan atau morfem yang harus dipasangkan dengan sebuah kata. Misalnya seperti tadi ada man dia, ada li gitu ya, develop menjadi development gitu ya. Nah, jadi itulah kajiannya. Nanti akan dipelajari bentuk ini bagi rekan-rekan yang belajar sama nanti Introduction to General Linguistics mungkin akan bertemu dengan pembelajaran seperti ini, dan juga nanti dia akan digabungkan dengan sintaktik. Sintaktik itu artinya kalimat. Nah, di kalimat itu kan banyak variannya ya. Ada sentence ya, misalnya compound, kompleks gitu ya. Ada compound sentence, compound kompleks. Nah, itu kan banyak tahapan-tahapan dari sebuah kalimat itu ya. Jadi harus dipahami bagaimana merancang sebuah kalimat ya. Ada juga nanti klausa ya. Ada anak kalimat, induk kalimat gitu. Bagaimana cara merancangnya supaya sesuai dia. Jadi setelah kita paham dari bentuk kata ini, nanti kita akan masuk kepada sintaktik itu dengan cara menggabungkannya dalam kalimat-kalimat. Nah, di dalam penerjemahan itu nanti bagaimana cara seorang penerjemah itu bisa membuat kalimat itu dengan baik ya, dengan indah dia, sehingga tidak terasa itu adalah sebuah penerjemahan. Dan kalaulah kita sudah pandai merancang kalimat, pastikanlah kalimat kita itu nanti akan terkait kepada semantik. Nah, semantik itu artinya apa? Ada meaning di sana, ada arti di sana. Jadi walaupun kalimat kita itu bagus tapi tidak ada artinya, percuma saja. Artinya setiap yang kita tulis itu harus ada jelas meaningnya. Nah, dalam proses penerjemahan, meaning inilah yang menjadi inti dari segala hal, bukan bentuknya ya. Bentuknya boleh sih panjang ya, boleh panjang dia kalimat itu 2 kali mencari dari satu paragraf, padahal dia itu satu kalimat tapi panjang sekali, itu bisa saja kita potong-potong. Yang penting itulah kita pertahankan meaningnya, pesannya apa. Nah, jadi kita tangkap meaningnya, apakah ini artinya literal, nah gitu ya lah, atau non literal dia. Nah, bagaimana cara pengungkapannya dalam sebuah terjemahan ya, itu harus jelas. Kita harus paham kita dengan apa yang diungkapkan oleh sebuah teks dengan baik ya. Itu semantik ya. Nanti kalau rekan belajar nanti semantik, dia akan belajar juga ilmunya ya. Ada notatif meaning, konotatif meaning gitu ya. Nah, jadi dasarnya sih sebenarnya ada 2, denotatif dan konotatif. Tapi nanti pada kajian semantik itu akan ada banyak lagi cabang-cabang kajian dari ilmu tentang semantik ini ya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk kepada translation procedure. Jadi translation procedure itu intinya apa sih sebenarnya? Translation procedure itu artinya bagaimana sebuah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilaksanakan oleh seorang penerjemah atau prosedur yang dilaksanakan oleh seorang penerjemah supaya terjemahannya itu berterima. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, apa sih tujuannya? Nah, yang pertama itu guidance, sebagai pembimbing ya. Menjadi aturan bagi seorang penerjemah ketika dia ingin menerjemahkan. Dengan adanya guidance tersebut, maka nanti akan terbentuklah quality control dari sebuah terjemahan itu. Jadi ada kontrol kualitas. Jadi ketika kita menerjemahkan itu, yang kita pertahankan itu kualitasnya. Bukan masalah cepat selesai, bukan masalah ini sudah siap. Nah, gitu kan itu ya. Tapi kualitasnya itu perlu kita pertahankan ketika kita menerjemah. Baik itu bahannya dalam berupa teks, hard copy kah atau soft copy kah, sama saja. Jadi kontrolnya itu perlu kita jaga dengan baik supaya klien kita, supaya harga dari terjemahan kita itu dapat bernilai tinggi. Nah, cara meningkatkan harga dari sebuah terjemahan itu ya dengan kualitas ini. Nah, tidak mungkin kalau kualitasnya orang ingin bagus, maka tentu harganya harus bagus juga ya. Jadi antara kualitas dan harga itu berbanding lurus dia. Jangan sampai nanti kita minta sebuah terjemahan itu harganya, misalnya per lembar itu kita minta 100.000, tapi kenyataannya dalam kualitas terjemahan kita itu harganya mungkin 5.000 saja. Itu tidak sebanding nih. Jadi
kualitas penerjemahan itu harus berbanding lurus dia dengan kualitas. Jadi ada harga, ada kualitas. Seperti itulah kira-kira intinya ya. Kita masuk kepada translation procedure yang ditawarkan oleh NIDA ya. NIDA ini menawarkan ada 8 ya, ada 8 translation procedure yang ditawarkan ya. Menurut Anida, yang pertama itu adalah sebuah bahasa. Jadi ketika kita ingin menerjemah, pahamilah bahasanya. Ini penting sekali ya, sama seperti yang sampaikan pada meeting sebelumnya. Nah, ketika kita menerjemah, kita harus tanya dulu bahasa apakah yang akan kita terjemahkan. Jangan nanti ketika kita menerjemahkan, rupanya bahasa yang kita target language kita itu tidak paham. Itu kan percuma saja. Jadi pastikan ketika kita menerjemah, kita paham bahasanya. Sebenarnya bukan hanya paham saja, tapi kita memang ahli di sana ya. Kalau hanya sekedar paham, nanti kita susah untuk menerapkannya. Kenapa? Karena bisa saja nanti ketika kita menerjemah itu negosiasi agak susah ya. Mungkin kita akan mendapatkan inti atau pesan dari teks itu agak susah juga. Kadang-kadang customer itu juga tidak paham juga dengan teks yang diberikannya kepada kita. Bisa saja dalam beberapa kasus misalnya customer itu juga paham dengan teks yang diberikannya kepada penerjemah, tapi ada beberapa juga kasus yang dimana customer itu sama sekali tidak mengerti dengan apa yang diperintahkannya kepada kita. Teksnya itu mereka tidak tahu, maka kitalah yang harus memahami apa yang disampaikan dalam teks tersebut. Nah, itulah peran bahasa itu harus kita pahami dengan baik. Harus kita mengerti di sana, ahli kita di sana. Itu sebabnya kalau tidak ahli kita dalam bahasa tersebut, ya sebaiknya tentu kita tidak akan mengambil proyek penerjemahan itu ya. Ya walaupun alasannya kita bisa belajar, itu susah ya, karena dalam penerjemahan itu kita akan selalu mengejar yang namanya quality control ya. Ada kualitas yang akan mengatur dari sebuah terjemahan kita. Jadi pastikanlah ketika kita menerjemah, kita mampu untuk menerjemahkan baik dari bahasa sumber ataupun bahasa targetnya. Selanjutnya, kita juga sebagai penerjemah kita harus memahami simbol. Simbol-simbol apa saja yang diungkapkan dalam sebuah teks tersebut. Gitu ya. Simbolnya apa? Seringkali simbol-simbol ini itu perlu pemahaman yang lebih lanjut ya, harus kita banyak membaca, kita harus banyak mengerti terhadap teks, itu lebih baik. Itu sebenarnya ketika kita misalnya contoh kita ahli dalam bahasa Inggris, maka tentu kita saja sebagai seorang penerjemah kita memperbanyak kemampuan kita dalam bahasa Inggris, baik itu dari segi lagu, nonton film, baca jurnal, koran-koran berbahasa Inggris, artikel-artikel bahasa Inggris. Itulah yang perlu kita tingkatkan diri kita. Kenapa? Karena simbol itu hanya bisa dipahami dengan kita masuk ke dalam bagian dari artinya. Jadi kalau kita tidak paham, maka nanti kita akan bingung sendiri bagaimana menerjemahkannya. Nah, jadi padanannya apa? Nah, gitu ya. Jadi kita harus mampu dengan baik bagaimana cara menerjemahkan simbol-simbol itu. Seringkali simbol itu nanti dia akan berhubungan dengan suatu komunitas, suatu informasi. Dan itu sungguh sangat penting untuk disampaikan, dan itu harus jelas bagi seorang penerjemah bagaimana cara menerjemahkannya dengan baik. Simbol itu bisa saja nanti tertulis ataupun tidak ya, tergantung dari teks itu apa yang diinginkannya. Apakah berupa tanda-tanda, berupa sebuah tulisan, ataupun sebuah bentuk-bentuk yang kadang-kadang itu perlu multi-interpretasi dalam menjelaskannya. Oke, selanjutnya adalah konteks. Ini penting. Jadi dalam sebuah penerjemahan janganlah pernah lupa kita terhadap konteks, karena konteks itu nanti yang akan mengkungkung, maksudnya yang mengatur apa arti sebenarnya yang diinginkan oleh sebuah teks tersebut. Ini sebagaimana saya bilang pada pertemuan awal, ada istilah konteks dan ada konteks. Konteks itu apa? Unsur yang ada pada sebuah teks tersebut. Misalnya ada subjek, ada verb, objek, adjektif, dan sebagainya itu. Konteks itu apa? Misalnya jenis teksnya apa gitu ya.
teks ini kapan munculnya, ini teks ini bahannya bahan apa nih gitu ya. Nah, jadi unsur-unsur di luar dari teks ini, itulah yang harus kita pahami. Masa-masanya gitu ya. Jadi dengan adanya pengetahuan kita tentang konteks atau informasi di luar dari teks ini, maka nanti kita akan bisa menerjemahkan dengan baik. Apa sih sebenarnya yang diinginkan atau ingin disampaikan oleh sebuah penulis kepada terjemahan seperti itu ya. Jadi pahamilah konteks. Tanpa memahami konteks maka bisa dipastikan terjemahan kita itu salah ya, bisa kita pastikan baik. Jadi dengan ada konteks maka itu akan mempengaruhi nanti kualitas penerjemahan dari seorang penerjemah. Selanjutnya ada kata sinonim. Nah, sinonim itu persamaan-persamaan nanti akan kita terkait kepada equivalence ya, equivalent, kesetaraan. Bagaimana nanti satu kata itu bisa berterima di bahasa yang lain gitu ya. Nah, bagaimana kesetaraannya gitu ya. Bagaimana suatu kata itu dapat menjelaskan kata yang lain. Nah, jadi apakah sebuah apel di sini, apel juga di sana? Nah, itu tentu harus dijelaskan ya. Nah, jadi sinonim, persamaan kata itu seringkali hal yang bermasalah pada sebuah penerjemahan ya. Nah, yang paling cepat itu kita mengerjakannya adalah equivalent. Kita mencari kemiripan. Walaupun ada beberapa kasus kita menemukan kesamaan dari sebuah kata baik pada bahasa sumber pada bahasa target, itu tidak ada masalah gitu. Yang susah itu adalah kita tidak menemukan yang sama. Maka salah satu caranya adalah kita mencarikan sinonim dari apa kata tersebut. Nah, sehingga sinonim itulah nanti kita bisa mewakili kata-kata tersebut dalam proses penulisan sebuah teks ya. Oke. Selanjutnya ada kata language and culture. Nah, jadi ada hubungan antara bahasa dan budaya. Ini hal yang penting juga dipelajari oleh seorang penerjemah. Nah, pastikanlah ketika kita menerjemah itu ada unsur budayanya di sana. Seperti yang bilang pada pertemuan sebelumnya, budaya itu mempengaruhi cara seseorang berbahasa ya. Ada orang tuh yang menggunakan langsung, ada yang tidak langsung, ada yang berbelit-belit dia bicara gitu ya, ada yang apa adanya. Itu yang harus kita pahami dalam proses untuk menjelaskan dari sebuah budaya itu ya. Jadi pastikanlah ketika kita menulis atau menerjemah, kita memang memasukkan unsur budaya di dalamnya. Kita harus sama dia istilahnya. Ketika kita dalam bahasa Inggris, kita memang mengenal budaya bahasa Inggris itu. Ketika kita menerjemah ke bahasa Indonesia, kita harus paham itu bahasa Indonesia seperti apa cara penulisannya. Janganlah kita menyamakan aturan sebuah bahasa itu untuk semua bahasa. Itu tidak bisa berterima ya. Nah, sebagaimana meeting kita sebelumnya, kita harus menghargai setiap perbedaan dari sebuah bahasa. Jadikan itu sebagai kelebihan dari sebuah bahasa itu, sehingga terjemahan kita itu dapat menjadi terjemahan yang berbobot atau berkualitas ya. Pastikan ada unsur budaya di sana. Jangan sampai nanti dia lepas tak menentu seperti itu ya. Nah, dan kalau kita memang mendapatkan teks-teks yang berbau budaya seperti ini, maka dipastikanlah kita memang ada memiliki informasi tambahan dari orang yang memang kenal dengan budaya seperti itu ya. Karena untuk menerjemahkan teks-teks dalam bidang budaya seperti ini, nah itu lumayan susah karena nanti kita akan mencarikan equivalence, kesetaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Oke, selanjutnya adalah change. Change sebagaimana yang disampaikan, yang dibutuhkan itu adalah message atau meaning ya. Jadi boleh-boleh saja kita merubah bentuk dari suatu bahasa sumber, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Yang kita pertahankan itu adalah meaningnya, pesannya. Jadi kalau ada message-nya masih sama dia dengan bahasa target, dengan bahasa sumbernya, tidak ada masalah. Jadi walaupun bentuknya kemana-mana, lari dia gitu ya,
Apakah akan menjadi pasif, akan menjadi aktif, tergantung nanti. Kalau artinya itu bisa berterima, maka kita sangat dianjurkan untuk melakukan yang namanya change, perubahan gitu ya. Ketika kita melihat ada orang yang panjang-panjang menulisnya, tidak tahu dia kapan itu harus berhenti, maka seorang penerjemah lah yang nanti akan membagi sebuah teks yang panjang itu menjadi beberapa kalimat. Jadi kitalah yang mengatur ya, seorang penerjemah itu mengatur. Itu sebabnya sebuah terjemahan itu kadang-kadang bisa lebih tebal daripada bahasa sumber, kadang-kadang bisa juga dia lebih tipis daripada bahasa sumbernya. Itu tergantung dari kualitas terjemahannya. Selanjutnya kita akan paham juga dengan atau belajar juga tentang stilistika atau stylistik ya, bagaimana sebuah gaya bahasa itu muncul ya, disampaikan. Nah, jadi gaya-gaya bahasa itu perlu nanti dalam teks-teks seperti itu. Nah, apakah teks-teksnya itu memiliki gaya bahasa langsung? Apakah ini akademik? Apakah ini misalnya film? Apakah bahasanya ini formal, informal, gitu ya? Apakah casual? Nah, nanti ini perlu pengkajian yang baik. Apakah ini bahasa koran, bahasa jurnal kah nanti ini, atau misalnya majalah? Nah, dengan adanya pemahaman kita terhadap sumber atau bahasa sumber dari sebuah teks, maka nanti stilistikanya, gaya cara penulisannya itu akan menjadi lebih baik ya. Jadi pahamilah nanti teks sumber, nanti kita hubungkan ya dengan stylistik ya, stilistika, bagaimana gaya seseorang menyampaikan informasi dalam bentuk tertulis ya. Nah, itu namanya stilistika. Selanjutnya ada kajian tentang diskurs. Diskurs ini adalah sebuah teks. Apa yang akan kita pelajari di sana? Yang kita pelajari itu adalah tentang narration. Jadi bagaimana seorang penerjemah itu narrate ya, membuat sebuah alur cerita dengan baik. Jadi ada hubungan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain itu, connect each other. Jadi antara satu paragraf dengan paragraf selainnya itu nyambung dia ya. Hati-hati kita dalam menggunakan nanti referen gitu ya. Pastikanlah subjeknya itu memang cocok atau sama gitu ya. Nah, selanjutnya narasi tadi itu bagaimana sebuah kalimat itu kita informasikan sebagai sebuah cerita. Nah, tidak lepas dia ya. Jadi memang ada keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, dengan paragraf dengan paragraf lainnya gitu ya. Antara pembukaan, isi dengan kesimpulan. Nah, gitulah ya. Nah, selanjutnya description, bagaimana sebuah bahasa itu atau sebuah teks itu mampu menjelaskan apa yang sedang disampaikan dengan baik. Jadi describe ya. Ketika seorang penerjemah itu mendapatkan sebuah informasi, maka nanti bisa saja nanti kita mendapatkan kata-kata yang tidak ada pasangannya, yang tidak ada padanannya. Maka yang kita lakukan adalah describe. Kita akan mendefinisikan atau menjelaskan kata tersebut dalam sebuah informasi atau melalui definisi, yaitu terus satu tekniknya nanti ya. Jadi kita harus mampu untuk mendeskripsikan, menjelaskan apa yang diinginkan oleh sebuah teks itu, sehingga nanti pembaca juga paham bahwasanya apa sebenarnya yang diinginkan ya. Selanjutnya argumentation, maka itu berarti sebuah teks itu dibuat berdasarkan argumentation. Nah, jadi kita argumentasi dia ya, kita bantah dia. Kalau memang tidak cocok nanti atau kurang pas, ada kritikan, ada saran dari teman-teman kita, itu boleh-boleh saja kita merubah, tidak ada masalah itu ya. Jadi sebuah proses penerjemahan itu akan selalu ada revisinya ya, baik itu draftnya, nanti hasilnya akan ada revisi seperti itu. Tidak mungkinlah nanti kita selalu bekerja itu dengan sempurna. Itu soalnya kadang-kadang misalnya sebuah teks itu kadang-kadang bisa kita cek di online gitu ya, apakah secara grammar pakai Grammarly kita gitu ya, atau beberapa fitur lainnya ya, silahkan saja. Nah, bagaimana tanggapan dari sebuah teks itu atau sebuah informasi itu, bahasa sumber itu dengan bahasa targetnya. Jadi argumen, ada dia informasi tambahan gitu ya.
Selanjutnya kita juga harus paham teksnya teks apa gitu ya. Apakah percakapan kah ini? Apakah ini sebuah buku manual ya, buku petunjuk kah dia? Atau misalnya sebuah koran kah atau majalah kah ini yang akan kita terjemahkan. Kita harus paham dengan apa bahasa sumber yang diberikan kepada kita. Ingat, setiap teks itu memiliki keunikan tertentu, tidak mungkin sama dia gitu ya. Antara sebuah percakapan dengan tulisan tentu saja beda dia ya. Tidak mungkin kita menerjemahkan orang teksnya lagi ngomong, kita terjemahkan menjadi orang yang tertulis ya. Itu beda cara penulisannya, tidak sama dia ya. Ketika orang berbicara nanti akan banyak sekali kita melihat bahwasanya dia tidak menggunakan grammar dengan baik ya. Tapi kalau pada kasus writing tentu saja kita akan membutuhkan tata bahasa yang menarik dan yang baik ya. Jadi dengan adanya data bahasa yang jelas ini, maka nanti penerjemahan itu kira-kira dapat dilaksanakan dengan baik ya. Itu menurut dari Enaida. Sedangkan kalau kita lanjutkan kajiannya, ini ada juga dari Newmark. Kalau Newmark itu membagi sekitar 7, tapi sebenarnya ada banyak lagi ya, tapi ini kan baru kelas translation umum kita ya. Jadi kita belajar yang umum-umum saja. Nanti kajian seperti ini akan ada lagi pada mata kuliah selanjutnya pada semester lain ya. Jadi kita akan coba gali sedikit-sedikit informasinya. Mudah-mudahan rekan semuanya itu dapat memahami dengan baik ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas yang namanya berdasarkan dari Newmark ya. Newmark itu mengatakan ada 7 ya, ada borrowing gitu ya, ada istilahnya adaptation, ada transposition, ada equivalent, dan ada modulation ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Kita masuk kepada translation procedure yang dibahas oleh Newmark. Newmark itu memunculkan 7 dari teori tadi sebagaimana kita bahas. Jadi pertama itu adalah Calci, borrowing, literal translation, modulation, adaptation, transposition, dan equivalent ya. Nah, Calci itu apa? Calci itu adalah sebuah translation procedure atau prosedur penerjemahan yang meniru dari atau mengikuti format dari bahasa sumber ya. Nah, jadi dia menyesuaikan atau dia menyamakan saja bentuk dari pola penulisannya. Misalnya kalau misalnya non phrase juga misalnya gitu ya. Jadi mengikuti pola atau bentuknya yang dia ikuti ya. Bukan artinya tapi bentuk susunannya itu yang dia ikuti. Nah, ini suatu bentuk dari proses penerjemahan yang berdasarkan Calci namanya. Jadi mereka akan lebih fokus kepada bentuknya, penyusunannya seperti apa, gitu ya. Jadi noun sama noun gitu ya. Nah, nanti digabungkannya, itulah sebenarnya yang ingin disampaikannya dalam proses penerjemahan. Jadi penerjemah Calci itu dia akan lebih mengikuti bentuk dari susunan sebuah kata, frase, close dengan kalimat ya. Sementara kita akan lebih fokus kepada pesannya gitu ya. Selanjutnya ada istilah namanya borrowing. Borrowing itu artinya pinjaman. Nah, inilah atau loan word, artinya kita meminjam dari apa kata yang ada di sana. Jadi kalau memang tidak ada padanannya pada bahasa target, maka kita pinjam saja bahasa sumber itu. Boleh kata-kata itu kita pinjam dengan cara nanti kita miringkan ya. Boleh juga nanti kita buat tanda hitam kah nanti atau hitam miring kah, itu bisa saja. Atau boleh juga kita buatkan definisinya dalam kurung, itu boleh-boleh saja. Artinya apa? Pada istilah borrowing ini kita menggunakan bahasa sumber pada bahasa target ya. Nah, jadi silakan saja. Kalau memang tidak ada padanannya yang pas atau nanti akan mengganggu arti dari sebuah teks, maka kita bolehkan untuk menggunakan sistem ataupun prosedur dengan
gaya borrowing ya. Selanjutnya ada literal translation. Jadi kita ini menerjemah berdasarkan apa yang ada ya. Kata per kata seperti ini lebih banyak kepada nanti bahasa-bahasa legal dokumen, terjemahan-terjemahan yang berbasis hukum ya. Nanti pada bentuk seperti ini memang kita dituntut untuk mengikuti polanya ya. Tidak bisa kita berkreasi ria karena dia akan lebih fokus kepada bentuknya ya. Itu boleh saja, tapi kalau di luar dari selain itu maka bentuk terjemahan harus kita sesuaikan dengan pesan. Tapi kalau kita bertemu dengan bidang-bidang legal dokumen atau teks-teks yang berbasis hukum, nanti ada kekuatan hukum di sana, maka nanti pastikanlah bentuknya itu sangat dipertimbangkan juga ya. Selanjutnya adaptation. Dengan ada adaptation ini kita namanya mengadapt ya. Kita menyesuaikan dia dengan bahasa sumber. Seperti apa sih gaya penulisan di sana gitu ya. Jadi kita sesuaikan cara penulisan, gaya penulisan sebuah teks, penyampaian sebuah informasi dalam gaya bahasa. Jadi nanti terjemahan kita itu akan sama dia rasa atau gaya penulisannya, cara penulisannya dengan teks bahasa sumbernya itu gitu ya. Misalnya ketika kita mendapatkan sebuah terjemahan dengan berbasis Minang gitu ya, atau teks-teks bahasa Minang, nanti kita memang terjemahan kita tuh memang seperti rasanya itu orang Minang yang menerjemahkan gitu ya. Memang orang yang punya keahlian di bidang sana lah rasanya yang menerjemah. Jadi mengadaptasi dia. Jadi sesuailah dengan teksnya gitu ya. Itu adaptasi dasarnya. Jadi penerjemah itu mengadop gitu ya, bagaimana sebuah proses penerjemahan di sana. Ada juga yang namanya istilahnya transposition. Nah, transposition ini seorang penerjemah itu lebih fokus kepada misalnya perubahan-perubahan grammar, tata bahasa. Ini hampir sama yang tadi ya. Jadi dia lebih fokus kepada perubahan grammar, susunan tata bahasa pada subjek kah nanti, apakah kata kerja nanti gitu ya, kata sifat atau kata terangannya, itu nanti yang akan lebih bermakna di sana bagi mereka. Jadi ada hubungan gramatikal yang akan lebih difokuskan oleh penerjemah yang berbasis transposition. Jadi fokusnya ke grammar ya. Nah, cocok nak grammarnya ini gitu ya. Oke, selanjutnya ada istilah equivalent. Nah, equivalent itu kesamaan atau kesetaraan. Itu seperti kita bahas tadi. Equivalent itu ada pada level lexical equivalent, ada grammatical equivalent, ada syntactical equivalent, ada cultural equivalent. Kalau lexical equivalent nanti kita bahas mungkin pada topik-topik selanjutnya ataupun pada mata kuliah selanjutnya. Lexical equivalent itu artinya kesetaraan dalam level kata. Gitu ya, ada katanya yang mirip ya. Kalau misalnya syntactical equivalent itu artinya kesetaraan dalam bentuk kalimat. Gitu ya. Ada juga grammatical equivalent, kesetaraan dalam bentuk tata bahasa, dan terakhir tuh cultural equivalent, kesamaan atau kesetaraan dalam bentuk budaya. Kira seperti itulah ya. Dan yang terakhir itu adalah modulation. Nah, dasar katanya adalah modul ya, module ya. Pada kata modulation ini itu nanti seorang penerjemah a change in point of view. Artinya boleh seorang itu mengekspresikan ya kreativitas dia dalam menerjemah, tapi tetap maknanya sama ya. Jadi boleh-boleh saja dia mengekspresikan apa yang ingin dia pahami dengan sebuah kalimat atau teks tersebut, tetapi nanti pastikanlah maknanya sama ya, artinya sama, pesannya sama dia dengan apa yang disampaikan. Oke, ya itulah kira-kira penjelasan kita terhadap translation procedure.
Jadi prosedur penerjemahannya itu memang awal-awal kita memang melihat dari kata per kata ya. Jadi dasarnya itu kita lihat katanya, kita lihat grammarnya gitu ya, kita lihat artinya. Nanti kita sesuaikan dia kata-kata itu dengan bentuk-bentuk kata yang sesuai dengan target language-nya. Ya, jadi kita pertimbangkan konteksnya. Jadi inilah beberapa susunan-susunan atau prosedur yang dilakukan oleh seorang penerjemah agar sebuah penerjemahan itu dapat diterima dan memiliki kualitas yang baik. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. See you.